Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait media yang saya gunakan ketika dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Perlu kita ketahui bahwa pada pembelajaran ini rata guru menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran di masa sekarang ini. Bahwa kita ketahui bersama bahwa di pembelajaran saat ini kan masih daring, sehingga guru-guru itu menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya gunakan aplikasi ketika mengajar, yaitu PowerPoint. Nah, di sini PowerPoint sudah ada di setiap komputer, bahkan di laptop itu sudah ada aplikasi PowerPoint ini. Kenapa saya gunakan aplikasi PowerPoint ini ketika dalam proses pembelajaran? Karena kita ketahui bahwa PowerPoint ini merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Bahkan di kalangan guru itu sering digunakan dalam proses pembelajaran. Karena di sini PowerPoint kan kita bisa menampilkan suatu gambar atau video yang dimana nanti siswa akan melihat. Nah, disitulah kita akan menjelaskan terkait video yang kita sampaikan, kemudian gambar yang kita perlihatkan. Karena kita ketahui bersama bahwa siswa itu apalagi di sekolah dasar lebih menarik, lebih memahami, lebih senang ketika melihat satu gambar dalam pembelajaran atau dalam video. Nah, di sini saya telah membuat suatu materi atau pembelajaran tentang di sini yang saya jelaskan terkait indahnya keragaman budaya di negeriku. Nah, di sini di Indonesia kan banyak budaya, banyak tradisi, bahkan di Indonesia itu ada beberapa agama, tapi kita sebagai warga Indonesia saling menghargai satu sama lain, walaupun beda pemahaman. Baik, saya akan jelaskan terkait indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, di sini di negeri Indonesia kan banyak budaya, banyak tradisi. Nah, di sini yang saya sampaikan yaitu alat musik gerantung. Nah, di Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas. Begitu pula daerah Sumatera Utara, suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uning. Nah, di sini seni musik uning-uning menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Dari sebagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut gerantong, alat musik disebut di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini pikiran menjadi tenang dan nyaman. Oleh karena itu, banyak orang Sumatera Utara menyukai musik seperti ini. Nah, di sini alat musik gerantong disebut terbuat dari kayu. Pada alat musik ini terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpan suara atau resonator. Nah, di sini alat musik bergantung dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, secara memukul garantung ini disebut memalu. Untuk memainkan dibutuhkan 2 stick sebagai alat memalu. Kedua tangan memain masing-masing memegang 1 stick ini. Kemudian, di sini alat musik tradisional Indonesia memiliki banyak suku dan
dengan masing-masingnya mempunyai kebudayaan dan dari ciri khas seperti tarian, musik, dan tentunya alat musik tradisional. Seperti yang ada di ini, alat musik gerantung. Kemudian alat musik tradisional yang pertama yaitu angklung. Nah, ini angklung berasal dari Jawa Barat. Kemudian sasanto berasal dari NTT. Kemudian kolintang berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian saluang berasal Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu gambus berasal dari Riau. Kemudian bonang berasal dari Jawa Timur. Kemudian panting berasal Kalimantan Selatan. Kemudian kecapi berasal dari Sulawesi Barat. Kemudian gong berasal Jawa Barat. Kemudian gantung Melayu berasal dari Bangka Belitung. Inilah alat musik tradisional. Setiap daerah kan masing-masing berbeda alat musik tradisionalnya. Tentunya memiliki sebuah kelebihan pada alat musik tradisionalnya. Selanjutnya yaitu tari tradisional. Di sini tari tradisional kan setiap daerah masing-masing juga tari tradisionalnya. Bahkan tari tradisional adalah tarian yang dikembangkan dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Biasanya ketika ada acara di daerah, maka tradisi atau tari tradisional ini sering diadakan. Kemudian ciri-ciri tari tradisional itu pertama memiliki pekan atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Kemudian diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Kemudian menggunakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Kemudian diajarkan dalam dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut secara langsung dan generasi lama ke generasi penerusnya. Yang kelima, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi tari tradisional. Sini yang pertama, tari tradisi sebagai upacara adat yang secara khusus berfungsi sebagai sarana upacara agama dan budaya adat. Di sini tari sering dilaksanakan ketika ada tradisi atau budaya-budaya di tempat kita. Misalnya sering kita laksanakan namanya tari tradisional. Kemudian tari untuk bersenang-senang atau tari pergaulan sosial. Kemudian tari sebagai hiburan teatrikal atau nontonan rakyat. Kemudian di sini ada jenis-jenis tradisional. Pertama yaitu tari primitif, merupakan tarian yang gerak maupun iringannya sebagai sederhana. Kemudian tari klasik yaitu tarik tradisi yang sudah mapan atau baku baik dari segi gerak maupun iringannya. Kemudian yang ketiga yaitu tari rakyat. Tarian ini memiliki gerakan dan pola langkah yang sederhana dan cukup mudah untuk dipahami dan dipelajari. Kemudian contoh tari adat di Nusantara. Pertama yaitu tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Kemudian tari kecak berasal dari Bali. Kemudian tari saman berasal dari Aceh. Kemudian tari beksan berasal dari Yogyakarta. Di sini saya memperlihatkan suatu gambar 1, 2, dan 3, 4, 5, 6. Ini salah satu gerakan tari atau menari. Baik, saya akan jelaskan terkait gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertama, gerakan pertama yaitu kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Baik, gerakan kedua yaitu kepala menegada,
lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Kemudian gerakan ketiga, kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Kemudian gerakan keempat yaitu bergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Kemudian gerakan kelima ini kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi, lakukan berulang-ulang. Kemudian gerakan keenam yaitu kedua kaki menapak lalu melangkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Terima kasih. Inilah gerakan-gerakan tari yang sering kita lakukan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Bahkan di kalangan SD sering dilaksanakan praktik menari. Mungkin cukup sekian penyampaian saya, lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.